Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik semua, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan lebih mudah, sejarah peradaban Islam. Sejarah apa? Sejarah Utsmani. Jadi, apakah kalian sudah pernah mendengar tentang sejarah Turki Utsmani? Belum? Belum. Belum sampai pelajarannya. Belum. Jadi, Turki Utsmani adalah kerajaan Islam terbesar nomor 3 adalah termasuk 3 kerajaan Islam terbesar di dunia. Khalifah tahu? Ada Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini disebut khalifah. Jadi Turki Utsmani itu dikatakan khilafah. Sistem kerajaan maksudnya seluruh negara Islam, seluruh umat Islam mengakui bahwasanya pemimpin Turki Utsmani itu adalah khalifahnya. Pula bahasa itana sadamanya rajanya Islam sadunya. Dia orang presiden berarti sadamnya rajana. Berarti presiden dijadikan sebagai gubernur. Pusatnya dia berarti di Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Oghuz. Bangsa Oghuz ini adalah bangsa yang terusir dari kampung halamannya sendiri. Jadi mereka kampung mancing tidak sang indah. Jadi alainan dulu indah, mereka dulu tidak diusir dengan kata-kata tapi dengan peperangan oleh bangsa Mongolia. Mongolia pernah dengar? Pernah kan? Mongolia adalah negara penjajah. Seluruh dataran Asia, Eropa sudah dijajah oleh Mongolia. Nah, jadi setelah mereka terusir, kemudian mereka pergi ke Asia Timur. Bangsa Oghuz ini tinggal di daerah Cina dulu, dataran Cina. Setelah terusir, Dungi alat kalai pindah malai itu Asia Timur. Tepatnya itu dinasti Saljuk. Nah, jadi setelah mereka menetap di sini, dibantu alaima raja yang berkuasa saat ini untuk melawan bangsa Mongol tadi. Nah, jadi karena rasa terima kasih, maka raja memberikan tanah. Nah, jadi bangsa Oghuz ini tadi adalah pertama bangsa yang terusir. Setelah terusir mereka membantu orang lain dan tidak mendapat hadiah. Nah, lama kelamaan siapa yang tahu pendiri Turki Utsmani? Tidak ada. Pendiri Turki Utsmani adalah Utsman I. Jadi berdirinya Turki Utsmani ini sangat unik. Pertama,
berdirinya Turki Utsmani itu disebabkan mimpi. Menyumbang mimpi. Ama mimpimu. Ama salah satunya. Isi teringat na mimpi na. Menyumbang mimpi. Mimpi na. Mimpi na kira-kira. Hindi lang naingat na mimpi na rin. O, ito ako nung mga mimpi. Mimpi na rin. Jadi, ketika di Utsman satu bermimpi satu pohon keluar dari tubuhnya. Pas mulanya, dia keluar batang orang badannya sampai batangnya ini dia di langit. Daun-daunnya, rantingnya ini dia yang menutupi sudah dunia. Bolak mantau kan? Jadi saat ini ada warna ulama takwil, bisa mengartikan mimpi. Jadi dia pergi ke ulama takwil ini dan bertanya tentang maksud mimpinya. Ketika dikatakan ulama takwil tersebut menyebutkan bahwa kelak suatu saat dia akan mendirikan suatu kerajaan yang pengaruhnya tersebar ke seluruh dunia. Terbukti kalau dulu kerajaan Samosir itu tunduk kepada kedaulatan Turki Utsmani. Jadi yang dimaksud itu sistem khilafah tadi, bahwa kita memiliki satu orang raja yang berkuasa atas kita semua umat muslim dan kita tunduk kepadanya. Tidak ada lagi namanya presiden, tidak ada lagi namanya negara-negara. Ini orang paspor be, soalnya pula sistem khilafah. Kalau misalnya di Malaysia tidak perlu paspor be, ada kita satu ini. Jadi ketika sudah berdiri kerajaan ini pada raja Sultan Bayezid I. Sultan Bayezid I itu dikenal dengan Sang Halilintar. Asma kira-kira di dokon Sang Halilintar dok. Ada misi dada. Bila na idokon Halilintar, ini mulai menonton boboiboy. Kan masih sentiga. Kan punya Halilintar yang cepat deh. Jadi Sultan Bayezid itu ada yang lebih dikenal sama Halilintar. Cepat gerakan, bukan gratis soal film boboiboy. Bapaknya kan, tidak. Tapi dalam berperan yang cepat. Di masa mana Jolo terjadi Sang Halilintar ia mengalah pasukan Kristen. Tahu Paus itu nama pimpinan tertinggi Kristen dunia. Ia kalau kita dialah raja seluruh umat Kristen yang ada di dunia. Jadi dia pernah membentuk pasukan yang terdiri dari lebih 20 negara melawan Bayezid I. Versus 20 negara Eropa. Jadi yakinkah kalian bahwa semakin besar
atau semakin tinggi jabatan seseorang atau pangkatnya, kekayaannya, akan semakin hebat rintangan yang akan dia hadapi. Yakin? Sebenarnya semakin tinggi kita, semakin mulia kita di pandang orang itu, godaannya akan semakin besar, rintangan akan semakin besar. Begitu juga saat itu dengan kerajaan Turki Utsmani. Sultan Bayezid ini pernah di masa Sultan Bayezid ini juga lah Turki Utsmani kehilangan daerah yang sangat banyak, yang sangat luas. Karena kan seperti yang abang katakan tadi, Turki Utsmani kerajaan besar Islam di dunia ini saat itu ada 3. Pertama, di India, keajaiban dunia yang ada di India itu apa? Taj Mahal. Taj Mahal. Berarti jadi inilah dulu 3 kerajaan pada abad pertengahan yang pada abad belakangan, abad 12 ke atas, yang menguasai dunia Islam. Ada 3 kerajaan. Pertama, Mongol di India. Itu Taj Mahal itu didirikan oleh orang Islam. Taj Mahal oleh dinasti Mughal tadi. Yang kedua, Turki Utsmani, inilah pembahasan kita hari ini. Yang ketiga adalah dinasti Timurid yang didirikan oleh Timur Leng, keturunan dari bangsa Mongol tadi. Bangsa Mongol ini setelah mereka menjajah Islam dulu, mereka akhirnya masuk Islam. Jadi ketika Sultan Bayezid I memimpin kerajaan Turki Utsmani, Timurid mengirim surat, balasan surat. Kalau kita sekarang cetak. Sultan Bayezid ini kan raja. Timurid ini juga raja. Banyak istrinya. Bukan istri. Bukan banyak istri, tapi cantik-cantik istrinya kan raja, ada istri Sultan Brunei. Jadi Turki ini Eropa, masuk sebagian Eropa ada, sebagiannya juga yang masuk ke Asia. Tapi kalau Timurid ini memang negara Asia. Jadi waktu itu Sultan Timur Leng yang memimpin kerajaan Timurid ini mengirim surat ke Sultan Bayezid I. Meninggalkan sini suratnya. Tunduklah kamu kepadaku dan jadilah bawahanku. Itu kira-kira. Jadi Ahmad dibalas Sultan Bayezid. Mana mungkin seekor gajah akan tunduk pada seekor nyamuk atau semut lah. Karena ketika itu kerajaan Turki Utsmani sangat besar. Jadi apa dikatakan Sultan Timur Leng tadi, pemimpin dinasti Timurid ini? Kalau kamu tidak mau tunduk, istri kamu akan saya rebut dan akan saya jadikan sebagai pendamping saya. Ya. Jadi saat itu Sultan Timurid memanasi Sultan Bayezid I dengan mengolok-olok istrinya. Akan saya perangi kamu dan akan saya rebut istri kamu. Jadi Sultan Bayezid ini marah. Terjadilah namanya Perang Angkara. Terjadi di Ankara, makanya dinamakan Perang Angkara. Itu nama sebuah kota. Jadi Regar
Umat keterangan umat Islam terbesar sesama Islam. Asli dukun keterangan terbesar. Karena saat itu pasukan bertempur hampir 1 juta versus 1 juta. Apa yang benar? Saja mati korban di plus songan 1 juta versus 1 juta. Jadi ketika ini kalah Sultan Baladid Salam dan ditawan, dipenjarakan sampai meninggal. Baru keturunan di Sultan Baladid Salam naron Imam Pulewat kamu kenapa Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dengan Konstantinopel ini imam cicitnya mana ini. Jadi perlu belajar sejarah kita. Aman menurut alasan perlu kita belajar sejarah. Subinanto. Jadi prinsip nomor siaga ini dia buat salah, asal pun marani. Abang kenal tamatan non bawang lah. Ada alasan dari orang syukur kita belajar sejarah. Pertama, syuting belum ada rasa kecintaan. Agama lima pula tentang sejarah peradaban Islam. Syuting cinta lima pertama tu agama lima, baru tokoh nantilah menyebarluaskan agama tahu. Baru sudah terjatuh ke dalam lubang yang sama. Maksudnya lubang yang sama sudah terjatuh dari kesalahan nasab 2 kali. Jangan ramai betul orang isi lubang mo. Pada pertama kan. Oke, ini mana? Oke, tidak ada isi. Nabur pada modal pun kan ini mana? Jadi yang dalam hal sejarah ini dari lupa sejarah. Ada nak ketika dilupakan sejarah, ini salah satu cara untuk memundurkan peradaban. Kita tinggal kita, ini salah satu menghilangkan kecintaan terhadap tokoh-tokoh sehingga ini masyarakat kita mungkin menilai karya-karya nilai pengorbanan nilai. Nah, jadi cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.